Keunggulan 19 poin bisa membuat fighting spirit Napoli tidak muncul di laga ini. Tapi bukan berarti mereka bisa kalah 0-4 di kandang sendiri. Lalu apa kelemahan Napoli yang terekspos di laga ini? Dan bagaimana cara Milan menemukannya? Temukan jawabannya di video ini. Spalletti tetap gunakan formasi andalan 4-3-3. Sayangnya komposisi pemain utama terganggu karena Osimhen harus absen karena cedera. Posisinya pun digantikan oleh Simeone. Pioli membuat kejutan dengan mengembalikan Milan ke formasi 4-2-3-1. Tak hanya formasi, komposisi pemain pun sedikit diubah. Pengisi gelandang serang tengah bukan Diaz atau De Ketelaere tapi Bennacer. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Absennya Osimhen membuat lini serang Napoli tumpul. Simeone yang menggantikannya minim kontribusi dan banyak kalah dalam perebutan bola. Tomori yang mengawalnya banyak menang duel dan membuat serangan Napoli terhenti. Memang menit bermain Simeone sendiri cukup baik karena ia rutin menggantikan Osimhen di menit akhir. Namun untuk 11 pemain awal ia hanya dapatkan di laga-laga yang kurang kompetitif, seperti di Coppa Italia atau saat lawan Rangers di UCL. Lawan Milan pun laga terbesar baginya di musim ini, dan tampak ia tak mampu mengemban tugas tersebut dengan baik. Ia pun menjadi salah satu dari 3 pemain dengan rating terburuk. Sebagai penyerang, ia hanya hasilkan 2 shot yang dua-duanya off target. Jadi ini titik lemah pertama Napoli di laga ini. Kemudian lini tengah Napoli mandek di laga ini. Tapi kalau ini bukan berasal dari Napoli melainkan pilihan taktik Milan. Di laga ini Pioli memainkan 3 gelandang yang lebih defensif dari biasanya. Bila biasanya Diaz atau De Ketelaere, kini Bennacer yang dimainkan di belakang penyerang. Sehingga meski Spalletti memainkan 3 gelandang utamanya, mereka tampak kesulitan dalam membuild-up serangan. Itu terjadi karena Bennacer mampu membatasi kreativitas Lobotka di lini tengah sekaligus perebut bola pertama saat build-up dilakukan. Ini membuat Napoli kesulitan membangun serangan dari tengah lapangan. Tak hanya Bennacer, Tonali pun sama gemilang, bahkan lebih gemilang. Ia gelandang dengan rebutan bola terbanyak. Performanya ini membuat sisi kiri pertahanan aman karena ia banyak mundur ke sisi tersebut. Seperti saat ia hentikan serangan balik Napoli dengan merebut bola dari Anguissa. Yang paling kontributif tentu di gol ketiga, saat Tonali berhasil merebut bola dari Zielinski lalu mengumpankan bola pada Leao. Selain pilihan taktik yang tepat dari Pioli, performa pemain jadi faktor lain kemenangan Milan. Diaz bermain gemilang di sayap kanan meski tidak dimainkan sebagai sayap murni. Karena saat bermain ia banyak menempatkan diri ke tengah dan melebarkan bola ke sisi kiri. Sebagai gantinya Calabria maju dan mengisi sisi kanan. Itu tampak pula di rata-rata posisi pemain Milan. Diaz nomor 10 terlihat ada di tengah. Tapi yang paling esensial adalah aksi olah bolanya. Beberapa kali ia dilanggar saat mencoba melewati lawan. Namun beberapa kali juga ia mengelabui lawan seperti di gol pertama dan kedua. Di gol pertama ia bisa melewati lawan lalu memberi assist pada Leao. Yang kedua adalah Leao. Finishing tajamnya mampu hasilkan gol pertama dan ketiga. Tapi tak berhenti di situ. Ia pun kreator untuk gol kedua. Penetrasinya ke pertahanan lawan adalah awal proses gol kedua. Ia lewati satu pemain lalu melakukan one-two dengan Giroud. Kemudian bola diberikan pada Bennacer di kiri. Dari sisi kiri ini bola dikrossingkan dan dikonversi menjadi gol oleh Diaz. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.